Vero sedang belanja Hewan itu Natal. Natal di hutan belantara ya. Belanjaannya cukup banyak. Hari ini kita di Pasar Masuka. Cukup sibuk. Biasa pasti ada yang terjadi. Ini habis belanja dan ya pecah ban ya, di luar dugaan. Oke, selamat malam teman-teman. Jadi malam ini adalah tanggal 23 Desember 2025. Jadi sedikit update. Bawaan saya sendiri doang, Muhammad 50 liter. Jadi semuanya sudah ada di sini, aman, tinggal berangkat. Kemudian selain itu juga saya bawa tas pinggang ya. Ini untuk nanti saya taruh minuman isotonik. Kemudian di sini juga ada baterai, powerbank, charger, apa lagi sini, dompet dan keperluan-keperluan yang nantinya harus mudah diakses. Jadi saya taruh di sini. Kemudian di sini juga yang ini nggak dibawa ke pendakian sini sampai di desa terakhir, karena kita di desa terakhir masih harus stay 1 malam dan 1 hari karena Natal ya, jadi harus stay di sana buat Natalan, naik misa kah atau sekedar santai. Jadi ada pakaian khusus untuk di sana. Sikap deh. Jadi kemarin saya jadi pinjam trik punya teman, dan yang lebih ringan punya ultralight. Kemudian flashlight juga pinjam, dipinjamin ya, apa aja lah, yang penting ada flashlight gitu. Lampunya saya yang konvensional, jadi teman saya pinjamin yang ultralight. Jadi ringan sekali, kalau basah dia tetap ringan. Terus kayak center dipinjemin juga sih. Wah, serba pinjam ya. Jadi center saya tetap di bawah, tapi jadi cadangan. Yang utama tetap center yang pinjam nanti ya. Oke teman-teman, sekarang udah pukul setengah 1 tanggal 24 ya. Setengah mau ngapain kamu? Jadi ini kita kedatangan teman dari Badau, sangat jauh sekali. Dan ini kita masih ada sedikit persiapan masak dan lain sebagainya. Saya mau tidur sebetulnya, jadi kita tunggu beberapa jam lagi. Pagi-pagi kita berangkat. Oke. Pukul 7.48 kami mulai packing barang. Nanti mau jemput 2 orang lagi. Masih banyak ikan kalau ini Pak Numpil. Oke. Pukul 11 siang kami sudah tiba di Pino Sungai Mawi. Ini mau lanjutkan perjalanan ke Rantau Malam. Ini teman-teman lagi persiapan ulang seperti ini. Oke,
sekarang sudah pukul 1, kita tiba di Nuah. Jadi kita mengisi minyak. Setelah itu baru lanjut lagi ke Serawai. Berapa lama ke Serawai? Pukul 3 sore tanggal 24 Desember 2025 kami tiba di Serawai. Pukul 15.22 kami melanjutkan menggunakan ke Lontop menuju ke Rantau Malam. Oke, pukul 8 malam akhirnya tiba di Rantau Malam. Sudah mau unpack barang yang ke bawah. Luar biasa, dari jam 3 tadi ya. Sekarang baru sampai. Ini kayaknya ya, ya. Oke, selamat malam teman-teman. Kali ini saya sudah sampai di Desa Rantau Malam ya. Jadi hari ini perjalanan full seharian dari pukul berapa tadi ya? Ini ada Bang Sabinus. Pukul 7.48. Jadi kami mulai perjalanan sekitar jam 8 sampai jam 9 sampai ke Ino. Jadi kami agak delay karena ada kawan beli sebuah topi, berpayung dan lain sebagainya. Sehingga jam 9 kami sampai sana. Tapi jam 9 ini sampai belum langsung berangkat, jadi masih ada muter-muter. Nah, itu nggak jelas kita ngapain. Cuman pada akhirnya kita pukul 11 baru ke apa itu namanya, Lanting ya Bang? Ya jam 11 kita ke Lanting dan berangkat. Nah kita berangkat itu nggak langsung ke Nangasrawai, jadi kita singgah di Nuak dulu. Nuak, mohon maaf. Nuak kita isi minyak. Itu kita pukul 11 sampai di Nuak. Nah ini ada Herwatera. Nah dari pukul 11 kita ngejar ke Nangasrawai itu sekitar 2 jam ya. Pukul 3 kita sampai di Nangasrawai. Di Nangasrawai tadi kita nggak ada banyak-banyak gimana sih, transit. Mereka udah nungguin karena kita emang telat, jadi seharusnya kan minimal jam 2 udah datang kata orangnya tadi ya. Tapi kita jam 3 baru tiba, sehingga akhirnya kita malam datang ke Rantau Malam. Jadi dari Nangasrawai ke Rantau Malam ini lama sekali. Kami naik klotok Kurang lebih 5 jam. 5 jam full penderitaan. Jadi pinggangnya encok sekali rasanya, lutut sakit. Terus yang paling pusing itu suaranya Bang. Betul. Suara dan getarannya. Suara mesin klotok. Bahkan teman saya namanya Beben sampai pusing, mual-mual dia. Ngambang dia. Ya, gitu. Jadi sebetulnya perjalanan hari ini enjoy aja sih, karena tim kita seru juga. Kebetulan tim EPH, jadi semuanya udah saling kenal, jadi enjoy dan santai. Terus cuaca hari ini sangat bersahabat, nggak ada hujan, nggak ada panas. Malam hari juga penuh bintang, jadi oke ya. Tuh. Terus yang ya paling masalahnya cuma delay sama apa itu tadi, adalah klotoknya. Selain itu juga speedboat, karena kami nggak terbiasa mau sepok air, jadi nggak pernah naik speedboat. Jadi pas laju itu kan bang itu kita Kayak naik offroad.
Iya, jadi kayak off-road tadi rasanya. Lepas yang lubang-lubang tuh. Iya. Rasa kali kan penutup. Jadi saya juga nggak terbiasa, teman-teman juga nggak terbiasa. Jadi apa nih itu aja sih masalahnya. Kemudian besok pagi belum berangkat pendakian karena besok ada 25 Desember. Jadi kami stay dulu di kampung ini. Ada yang bisa mungkin, ada yang beda agama, ada juga yang stay istirahat. Ya palingan besok kami recovery aja, sisanya makan minum udah kayak gitu. Tanggal 26 baru kami berangkat. Oke, itu aja bro. Kalian lah besok kita keliling dulu. Iya, teman saya nama Beben katanya mau lihat kembang desa, jadi Iya. kita mau keliling-keliling dulu, kayak gitu. Kita keliling. Penasaran yang mana Beben? Nah ini orangnya. Ini Ini dia. ini namanya Beben. Gak selundup, Ben. Backband Nggak selundup. MCB Breaker 100 ampere. Jadi ada dua. Berapa? Ada dua julukannya. Yang satu Beben kanister 150 gram. Dan yang satu lagi Beben MCB Breaker 100 ampere. Iya, itu Beben. Jadi sekian dulu dari kami. Tanggal 26 baru lanjut kegiatan lainnya. Oke. Sampai jumpa. Bye bye. Ini Kero. Kan gitu. Foto-foto lah dulu. Si kita semuanya semuruan mendekat ke gunung. Aku yang mau baca tuh Pak, marok lemah, marok inen. Cara alur cara merusak masa untuk seluruh ini akan begitu makarajana kanan tanah dan mana kalimit nganu kam kena kam sembah mat lek tuala datri ngaruh kan nganu lengkap na kalimit nganu kam selama kam nukat makunai ni kam buli ngaruh kam kamal bijak kita. Oke, ini udah pukul 7 lewat ya, 7 lewat 17. Kami masih persiapan, porternya masih mau menyimpan barang logistik bawaan kami. Setelah ini kami mau langsung OTW. Oke, update teman-teman, setengah 9 kita baru OTW karena ada sedikit kendala, porternya ada yang berhalangan tadi. Jadi kita baru berangkat, delay sekitar 1 jam setengah. Ya. Oke, pukul 8.44 kami udah di Temukoi. Bentar aja sih dari kampung Rantau Malam ke sini, sekitar 5-10 menit aja. Sisanya nggak tahu kemana lagi nih. Oke, kita menuju penyeberangan sungai pertama. Di sini di kampung Remukoi. Oke, 18.55 kami nyebrang sungai. Duluan sih, porternya enggak tahu kemana, masih di belakang. Cuma karena waktunya dah ngaretnya luar biasa, jadi kita putuskan untuk duluan nyebrang aja lah. Ini udah pukul 9:02 dan baru nyebrang sungai Serawai. Kemungkinan kita pengennya ngejar ke pos 5 sebenarnya, cuman alam-alam jadinya ini. Semua ini kenapa? Karena kebiasaan kita mendelay dan lain sebagainya. Jangan dilakukan ya teman-teman. Teman-teman, pukul 11 siang kami sudah tiba di, ini salahnya korong HP sih.
Nih ada Bang Sabinus, BB Ultralight dan Hero. 2 jam sudah kami berjalan. Targetnya pos 5 kalau mampu, kalau nggak mampu ya udah. Porternya bilang sih mentok-mentok pos 4, tapi udahlah. Semangat. Makan siang dulu sambil istirahat supaya nggak terlalu capek. Ini udah jam 12 siang, tadi agak belok sedikit, nggak ada ngambil air, jadi makan langsung berangkat. Makan kue sumbangan dari Julius SPH. MPH. Iya, MPH. Jadi Julius itu sebenarnya apa? Julius sang penakluk. Masih di punggungan bukit sekitaran 10 menit setelah korong HP. Pemandangannya bisa bagus ya. Ini masih pukul 12-an, mau jam 1. Oke, selamat siang teman-teman. Kami sudah di punggungan bukit menuju pos 3. Sekarang pukul jam berapa? Jam 1:30 ya. Berarti dari pagi 9, 10, 11, 12, 1, 4 jam setengah kita hampir menuju pos 3. Kalau dilihat di map sekitar 900 meter lagi menuju pos 3. Jadi mungkin jam 2 kita sudah sampai di pos 3. Nanti di pos 3 kita istirahat bentar, ngambil air juga. Jadi setelah itu kita coba lagi ke pos 4, karena ini treknya full punggungan, jadi aman. Palingan pos 4 ke pos 5 ada sedikit turun nanti dan nanjak ke pos 5-nya. Nah, di situ kata porter sih agak terjal. Jadi semoga aja kita bisa lancar-lancar aja. Sementara ini Beben dan kawan-kawan masih aman. Oke, kita mau menuju pos 3 Sungai Menyanoy. 500 meter lagi lah ke sana. 19.000 meter lagi. 20 kilo lagi lah. 6, 7. Oke teman-teman, pukul 2 tepat kita sampai di pos 3 Hulu Menyanoy. Ini berempat, teman lain masih di belakang. Jadi di sini ada sumber air, kemudian lumayan luas, jadi bisa melakukan banyak hal. Kita akan stay dulu sini sambil menunggu mereka yang datang. Oke, sip. Teman-teman, akhirnya kami tiba pos 4 jam 3 sore. 6 jam pos 4. Dan orang-orang ini terus dari tadi. Ini luar Kalian biasa. mau tahu enggak plot twistnya apa? Apa bang? Kami adalah orang yang pertama kali ke Bugeraya dan dari tadi kami selalu di depan. Jangan vandalisme, jangan sampai dilakukan ya. Ada pula TBBR di sini.
apapun bentuknya, jangan sampai kita melakukan vandalisme ketika di alam, nggak baik. Walaupun di camp, jangan sampai dilakukan ya. Ini adalah wajah-wajah yang kecewa karena mereka ini kita udah pukul 5 sore masak sayur karena kita nggak jadi lanjut ke pos 7, jadi kita masak di pos 4. Dan ini ada masak sop, kita soft spoken kata Ero. Ini sih lain itu masih beben. Mau ke beben yo. Selamat pagi teman-teman. Hari ini pukul setengah 8, hujan. Kami mau melanjutkan ke pos 5 rencananya. Jika berjalan sesuai rencana, istirahat siang di sana dan tembak ke pos 7. Semoga saja bisa sampai sesuai dengan yang direncanakan dan tidak ada delay-delay yang tidak dibutuhkan. Seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa di pos 7. Sebisa mungkin sampai di pos 7. Itu tukar rental sponsor kami. Pukul 9.15 kami udah sebentar lagi menuju pos 5. Tinggal 1,2 kilo. Dari pos 4 tadi pukul setengah 8. Jadi 1 jam setengah. Kemungkinan nyampe ke pos 5 9.40-an gitu atau 9.30 apa yang lama. Sampai jumpa di pos 5. Di sini sudah mulai pacet berdatangan, lumayan banyak. Pastikan teman-teman membawa autan atau hand sanitizer yang bisa berguna untuk tembakau atau garam, bagus untuk mengusir pacet. Kalau bisa jangan dibakar karena larangan dari warga lokal. Memang jangan dibakar. Memang nggak boleh dibakar. Oke, sampai jumpa teman-teman. Kami pada pukul 9.40 sampai di pos 5. Jadi di sini ada nyebrang sungai kecil, jadi saya buka sepatu aja. Di sana berarti setengah 8, setengah 9, 2 jam 10 menit. 2 jam 10 menit kita sampai di pos. Pos 5 guys, artinya kita 3 pos lagi menuju pos 8. Jadi sementara ini untuk dari pos 4 ke pos 5 itu sebetulnya treknya gampang. Jadi pos 4 seperempat jalan kita ketemu punggungan terus. Palingan dah apa itu simpang apa tadi ada namanya? Menyanoi ke apa ya? Di situ agak nanjak dikit. Sisanya mah enjoy ya sebetulnya. Jadi kita kesini cuma 2 jam setengah. Jadi memang nggak jauh sebetulnya dari pos 4 ke pos 5. Kalau kita bisa clear pos 4 pos 5 memang nggak ke pos 6 ini nggak bakal terlalu susah. Cuman ini kayaknya ya ini ke pos 6 kan? Nah untuk ke pos 6 ini bakalan full nanjak. Jadi harus prepare kaki kanan saya udah lumayan nyeri, lututnya persendiannya ini. Kaki Nggak tahu kenapa, cuma yang jelas pacat, masih aman lah. menemukan emas. Jadi demikian dulu dari saya, kita mau prepare ala-ala kadar. Wow. Untuk mendaki. Kenapa? Ada pacet nempel. Wait. Oh, ada. Nyeri utut pinggang mas. Oh ya, ini belum matikan. Masih ada 10 kilo sampai ke puncak. Ini kita menuju pos 6 di ketinggian 1000-an. Pos 6 itu 1260-an kalau nggak salah. Jadi sedikit lagi
kurang 800 meter ke depan dan naik kurang lebih sekitar 200 mdpl lagi. Makanan yang buah dicoba semua ada di jalan. Inilah dia Kita ada bawa obat-obatan. karnivora kita, omnivora. Pukul 12.40 akhirnya tiba di pos 6. Full menanjak 5 sampai 6. Ini alasan kenapa kami kemarin ngotot sebetulnya pengen sampai ke pos 5 di hari pertama. Karena emang pos 5 pos 6 ini ngeri sekali tanjakannya. Capek banget. Lutut saya juga ada nyeri yang sebelah kanan. Masih ada 9.000 meter menuju puncak. Ini adalah pos 6 di ketinggian 1260-an. 60-an atau 70-an gitulah. 1283 tuh Oh, 1283 di situ. kalau di ini. Di aplikasinya. Oke, jadi sangat melelahkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, inilah alasan mengapa kami kemarin ngotot pengen ke pos 5. Karena untuk menanjak pos 5 ke pos 6 ini memang benar-benar sangat melelahkan. Oke teman-teman, kami saat ini berada di pos Bayangan antara pos 7 dengan pos 6 di ketinggian sekitar 1366. Di sini banyak sekali pacetnya. Teman saya mengkoleksi banyak pacet. Dan saya juga mau cek sepatu walaupun saya sama teman saya di terus. Tapi perasaannya tuh ada di sepatu. Kita lihat ya. Di tempat duduk teman-teman. Kita duduk aja harus perhatiin. Rasakan itu. Rasakan itu. Pukul 15.20 kami sampai di pos 7. Dan di sini kami akan menginap untuk hari kedua. Jadi begitulah teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Ada Ciko, ada Beben, ada Hero. Kita rencana mau bangun jam 4. Jam 3. Jam 3. Jam 3 udah bangun cuma masih Dingin dan gerimis. Jadi ini jam 5. Jam 5-an. 5 lewat. Aduh mau sami. Weh, berangkat pagi itu hanyalah sebuah rencana. Iya, jadi kami selalu berencana yang lebay-lebay. Tapi nyatanya kami ini sebenarnya ngaret, Cuk. Tapi ya udahlah. Sampai jumpa di puncak. Udah pukul 6.03 pagi ini. Kami menemukan sebuah apa nih? Rain cover. Brand apa nih, Bro? Mahameru. Ini gimana Pak tanggapannya, Pak? Saking ngebetnya ngejar puncak. Iya ya. Raincover jatuh pun gak nyadar. Cuma kita kenal ini siapa Oke, pemiliknya. mantap. Nantilah kita kasih Nanti tahu. kita kasih ya. Oke, sip. Cuma kita sembunyikan dulu. Puncak raya kemungkinan di atas sana sih. Bisa jadi di atas sana, bisa jadi tanjakan jempol. Oke teman-teman, inilah tanjakan jempol Bukit Raya yang sangat terkenal itu. Yang mana dia sangat jempol sekali. Ini benar-benar bingung sih mau lihat mana. Kayaknya bisa sih. Intinya mesti naik ke atas sana. Setelah tanjakan jempol masih ada menanjak lagi tentunya. Full hutan lumut. Udara cukup sejuk tapi tipis.
puncak. Ini full hutan lumut. Gila. Bagus banget. Luar biasa hutan lumutnya. Sangat indah. Luar biasa. Gila. Gila. Ini yang mau ke Bukit Raya sangat rekomendasi, cuk. Treknya gampang banget. Wait, ini di mana? Ya, lewat hutan. Sangat mantap. Luar biasa. Sampai jumpa di puncak. Ini dari puncak sih sebenarnya, cuman di punggungan puncaknya gitu. Oke. 1 kilo lagi menuju puncak. Ini kita berada di hutan lumut masih, tapi udah di puncak, arah puncak maksudnya, sorry. Dan ini view-nya sangat bagus. Anginnya juga dingin banget. Ini harus di kulkas. Kurang lebih kayak di Indomaret suhunya. Nah, benar-benar segar. Teman-teman juga lihat lumutnya banyak banget. Saya ini pukul 8.53. Kami tadi berangkat dari pos 7 itu pukul sekitar setengah 6 kalau nggak salah. Iya, setengah 6. Jadi setengah 7, setengah 8, setengah 9, 3 jam lebih dah. Sudah 3 jam berjalan. Ini masih 400 meter lagi ke puncak. Ini kalau teman-teman lihat, ini menurut hutan lumut. Ini saya masuki jalur yang benar-benar harus merunduk. Dan 400 meter ke depan ini akan full hutan lumut. Teman-teman, saya udah capek, fokus jalan aja dulu. 100 meter lagi menuju puncak. Tenaga saya benar-benar udah habis rasanya. Ini benar-benar sisa napas penghabisan. Teman-teman, akhirnya saya nyampe puncak pukul 9:02, setengah 6, setengah 7, setengah 8, setengah 9. 3 jam setengah doang. Ini teman-teman saya lagi foto-foto. Kita muter aja. Bukit Raya. Ini teman-teman, sampai Indonesia Bukit Raya 2278. Porter bilang 5 jam, disingkat 3 jam setengah. Kau tarik nafas dalam, bibirmu buka pelan, nada pertama melompat ke ranting, ke awan, angin bawa suaramu
pagi menjelang siang, pukul 10. Kami makan di Kalimantan Tengah. Bentar lagi berak di Kalimantan Barat. Prinsipnya gitu. Aku udah berak di Kalimantan Barat. Belum makan Kalau di mau ngasih nasi atau rokok, taruh situ. Kalteng. Oke. Mantap sekali. Oke teman-teman, pukul 10.40 kami mau turun ke pos 7 dulu. Kalau bisa langsung. Pos 7. Udah loh ya. Kami udah puas dapat view-nya. Fotonya juga ada banyak dan bahu saya udah tinggi, udah bisa sombong. Sial. Itu aja sih sebenarnya tujuan saya kesini, menyombongkan diri. Efek di ketinggian. Minyak cakapak jadi putih. Sangat keren. Makanan tambah. Teman-teman, kami udah di pos 7 lagi. 2 jam 20 menit. Ini Beben Sprinter, Sabinus Trail Run, Hero Offroad. Selamat pagi kawan-kawanku semuanya. Pagi ini kami berada di pos 4 setelah kemarin summit attack pukul berapa ya? Setengah 6 pagi berangkat summit attack. Kemudian 3 jam setengah naik, 2 jam turun. Tiba di pos 7 lagi itu pukul 1 siang. Setelah itu pukul 40 kami turun menuju pos 4 dan tiba di pos 4 itu pukul 8 malam. Jadi total perjalanan kemarin itu kurang lebih 11 jam total perjalanan, 11 jam lebih lah ya. Jadi kakinya benar-benar diporsir kemarin, terutama dari pos 5 menuju pos 4 karena kami benar-benar kelelahan, dan dari pos 5 itu udah mulai gelap sekitar pukul 5-an, 5 menuju setengah 6 gitu lah. Jadi memang udah sangat lelah dan untungnya kami bisa sampai pos 4. Terlihat di belakang saya, teman saya sekedar untuk turun tangga aja struggle. Jadi seperti itulah teman-teman. Sampai jumpa lagi dong. Selamat siang teman-teman. Tadi kami udah nunggu di pos 4, nunggu teman yang nginap di pos 5, jadi sekitar pukul 10-an lewat tadi. Mereka baru tiba di pos 4 dan pada akhirnya kita turun ke pos 3 ini pukul 11 tadi. Nah sekarang baru setengah 12, jadi cuma setengah jam doang ke pos 3. Dan tujuan kita sebenarnya adalah selanjutnya adalah korong HP. Jadi kita mau refill air karena di korong HP itu airnya dikit. Oke, see you. Akhirnya kami tiba di korong HP dari pos 3. Durasinya 2 jam. Capek banget. Sangat mantap hari ini. Keluar pintu rimba, saatnya memasuki trek yang sangat panas. Dan itu mending naik tanjakan jempol daripada masuk situ. Selamat siang teman-teman. Sekarang pukul 14.26. Artinya dari korong HP ke sini itu 1 jam 26 menit. Akhirnya sampai di kampung. Di kampung Kremoy. Kremoy. Apa namanya? Lupa namanya. Akhirnya sampai juga. Oke, saya sudah menyeberangi Sungai Serawai dan berada di kampung Rumkoy. Bisa dibilang ini 99% sudah selesai pendakian Bukit Raya. Tinggal menuju ke desa tempat homestay, yaitu Rantau Malang. Wah, capek banget. Dah, sampai jumpa di homestay. Akhirnya sampai juga di perhentian terakhir pukul 14.50 dan saya udah capek banget. Tiba di homestay. Akhirnya tiba.